Hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah sistolik sedikitnya 140 mmHg atau tekanan diastolik sedikitnya 90 mmHg. Dapat juga dikatakan peningkatan tekanan darah di dalam arteri. Mekanisme terjadinya hipertensi. Ginjal menghasilkan suatu enzim yang disebut dengan renin. Hati memiliki hormon yang disebut dengan angiotensinogen. Ketika renin memasuki hati atau liver bertemu dengan angiotensinogen, maka akan terjadi perubahan dari angiotensinogen yang bentuknya tidak aktif menjadi angiotensin 1. Ketika sudah berubah menjadi angiotensin 1, maka angiotensin 1 adalah bentuk yang aktif dari angiotensinogen. Ketika sudah aktif, angiotensin 1 akan ikut aliran darah menuju aliran darah sistemik melewati paru-paru, maka akan terjadi perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Hal itu dikarenakan di paru-paru terdapat enzim yang disebut dengan angiotensin converting enzyme. Ketika terjadi perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, maka angiotensin 2 akan mempunyai efek di banyak jaringan. Efek angiotensin 2 utamanya adalah untuk ke korteks adrenal atau anak ginjal. Pengaruhnya yaitu ketika angiotensin 2 duduk di reseptornya, yaitu di korteks adrenal, akan terjadi pelepasan hormon steroid golongan mineralokortikoid yang disekresi oleh bagian zona glomerulosa pada bagian korteks adrenal yang disebut dengan aldosteron. Fungsi dari aldosteron adalah untuk menahan agar H2O tidak keluar melalui ginjal, menahan natrium dan klorida dan melepas ion kalium. Sehingga efeknya ketika air dan natrium tertahan akan terjadi akumulasi volume darah di dalam sirkulasi darah. Maka ketika volume darah meningkat di dalam darah akan meningkatkan tekanan darah. Obat-obat hipertensi. Yang pertama, tanpa indikasi komplikasi, yaitu hipertensi stadium 1, dapat dipertimbangkan dengan obat jenis AC1 yang terdiri dari benazepril, captopril, visionopril, lisinopril, ramipril, dan trandolapril. Kemudian ARB yang terdiri dari eprosartan, losartan, olmesartan, telmisartan, dan valsartan. Kemudian beta blocker yang terdiri dari atenolol, bisoprolol, metoprolol, dan nodolol. Kemudian CCB atau kombinasi. Untuk hipertensi stadium 2 dapat dipertimbangkan dengan obat jenis AC1 yang terdiri dari benazepril, captopril, visionopril, lisinopril, ramipril, dan trandolapril. Kemudian ARB yang terdiri dari eprosartan, losartan, olmesartan, telmisartan, dan valsartan. Kemudian beta blocker yaitu terdiri dari atenolol, bisoprolol, metoprolol, dan nodolol. Kemudian CCB atau kombinasi. Kemudian yang kedua, dengan indikasi komplikasi, dapat dipertimbangkan dengan obat jenis diuretik yang terdiri dari klortiazid, bumetamid, spironolakton, acetazolamid, dan manitol. Kemudian AC1 yang terdiri dari benazepril, captopril, visionopril, lisinopril, ramipril, dan trandolapril. Kemudian ARB yang terdiri dari eprosartan, losartan, olmesartan, telmisartan, dan valsartan. Kemudian beta blocker yaitu atenolol, bisoprolol, metoprolol, dan nodolol. Kemudian yang terakhir
obat secara umum. Tahap perjalanan obat dalam tubuh dimulai dari tahap penyerapan. Ketika obat diminum, maka akan diantarkan melalui saluran pencernaan dan diabsorpsi melalui pembuluh darah khusus menuju ke hati, di mana sejumlah obat dapat dihancurkan oleh enzim metabolik yang disebut lintas pertama obat. Rute lain dari pemberian obat yang melewati hati dengan memasuki aliran darah secara langsung atau melalui kulit atau paru-paru. Setelah obat diserap, tahap berikutnya adalah distribusi. Pada umumnya, aliran darah akan membawa obat-obatan ke seluruh tubuh. Selama langkah ini, efek samping dapat terjadi ketika obat memiliki efek dalam organ selain organ target. Setelah obat didistribusikan ke seluruh tubuh dan melakukan tugasnya, obat akan pecah atau dimetabolisme. Penguraian dari molekul obat biasanya melibatkan dua langkah yang terjadi sebagian besar di pabrik pengolahan kimia tubuh, yakni hati. Tahap selanjutnya yaitu ekskresi. Setelah enzim hati menyelesaikan pekerjaannya dalam membuat metabolit obat, selanjutnya akan mengalami tahap akhir waktu dalam tubuh, yakni ekskresi, di mana akan keluar melalui urin atau feses, terkadang melalui keringat. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai diuretik. Apa sih itu diuretik? Diuretik kita kenal berasal dari kata diurekos yang berarti merangsang berkemih. Jadi, diuretik digunakan untuk meningkatkan perkemihan. Diuretik sendiri adalah obat yang bekerja pada ginjal untuk meningkatkan ekskresi air dan natrium klorida. Nah, apa sih fungsi dari diuretik? Diuretik berfungsi untuk meningkatkan volume urin yang diproduksi, biasanya pada pasien-pasien hipertensi yang membutuhkan diuresis. Jadi, dengan adanya peningkatan diuresis itu akan merujuk pada jumlah pengeluaran atau kehilangan zat-zat terlarut dalam air. Diuretik sendiri dibagi menjadi beberapa golongan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kenalan satu persatu tentang golongan diuretik. Diuretik yang kita kenal yaitu ada beberapa macam, di antaranya diuretik osmotik. Diuretik osmotik contohnya adalah isosorbit, manitol, dan gliserin. Kemudian berdasarkan mekanisme yang kedua, yaitu diuretik yang bekerja pada penghambat mekanisme transport elektrolit dalam tubulus ginjal. Seperti kita ketahui, yang berhubungan dengan ion-ion dalam tubuh. Yang pertama adalah diuretik loop atau dikenal dengan diuretik kuat. Contohnya adalah furosemid, forsemid, asam etakrinat, dan bumetamid. Nah, agar lebih mudah diingat, yang memiliki akhiran id-nya. Nah, yang kedua adalah diuretik hemat kalium. Untuk diuretik hemat kalium terbagi menjadi dua berdasarkan mekanisme kerjanya. Yang pertama adalah antagonis aldosteron, contohnya spirolakton, dan yang kedua triameter dan amilorid. Kemudian yang ketiga ada penghambat karbonik anhidrase. Penghambat karbonik anhidrase ini contohnya asetazelamid, diklorofenamid, metazolamid. Nah, agar lebih mudah diingat, yang memiliki akhiran amidnya. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan kali ini diantaranya adalah sebagai berikut: air suling atau Aquades, Aqua Pro Injection atau API, NaCMC 1%, alkohol 96%, kapas, spoit oral atau kanula,
Spoid injeksi, hidroklortiasid, propanol HCl, furosemid, spironolakton, klonidin, dan yang terakhir adalah kumis kucing. Percobaan antihipertensi. Mencit dibagi menjadi 8 kelompok. Tiap mencit diinduksi dengan adrenalin secara peroral. Setelah 30 menit, mencit 1 diberi NaCMC 1% secara peroral. Mencit 2 diberi propanolol, mencit 3 diberi klonidin secara peroral, dan mencit 4 diberi infusa kumis kucing secara peroral. Amati telinga mencit pada menit ke-15, 30, 45, dan 60. Nah, kemudian saya akan membahas mengenai metode pemberian obat diuretik pada hewan uji. Pertama-tama, mencit dibagi menjadi 3 kelompok. Mencit pertama diberi HCT atau hidroklortiazid secara peroral, dan mencit kedua diberi furosemid secara peroral, dan mencit ketiga diberi spironolakton secara peroral. Nah, pada video berikut menjelaskan mengenai metode pemberian obat furosemid pada mencit, di mana spoid oral yang berisi obat furosemid dimasukkan ke dalam mulut mencit dengan posisi tegak lurus. Kemudian, setelah diberikan obat furosemid, mencit disimpan ke dalam kandang metabolit. Lalu, dihitung volume urin yang keluar dari mencit pada menit ke-15, 30, 45, dan 60. Yang berikut cara pengukuran tekanan darah. Nah, di sini alat yang digunakan adalah tensimeter, dan langsung saja caranya, yaitu pertama kita pasang daerah selangnya menghadap ke atas dan jangan terbalik. Dipasang 2 jari di atas siku. Kemudian kita pasang atau rekatkan mansetnya. Tidak boleh terlalu erat dan tidak juga longgar, sehingga tidak turun naik lagi. Kemudian kita gunakan stetoskop untuk membantu mendengarkan denyut nadi. Kita pasang di tengah bagian dalam, tekan dengan jari, kemudian kita pasang tutup balon udaranya. Kemudian kita pencet dan diisi dengan udara tensimeternya sehingga jarumnya akan naik sampai sekitar 200. Kemudian kita lepaskan perlahan sambil stetoskopnya ditekan. Kita lepas perlahan-lahan dan kita lihat suara pertama dan keempat. Nah, di sini denyut nadi pertama adalah nilai tensi atas sama dengan 130 mm raksa, dan yang keempat adalah nilai tensi bawah sama dengan 80 mm raksa. Jadi, tensinya adalah 130/80 mm raksa. Berdasarkan jurnal dari Saminder Usman, Fakultas Farmasi Universitas Indonesia Timur Makassar, yang diterbitkan pada tahun 2017 mengenai uji efek diuretik ekstrak etanol herba putri Malo atau Mimosa pudica pada kelinci jantan. Maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat pada tabel pertama dan tabel kedua. Dalam penelitian ini menggunakan 2 variabel, yaitu frekuensi diuresis dan volume urin. Volume urin ditampung dalam gelas ukur dan diukur setiap kali kelinci jantan mengeluarkan urin. Setelah pengamatan, frekuensi diuresis langsung dilakukan pengukuran volume urin. Kemudian masing-masing frekuensi diuresis dan volume urin dijumlahkan terakhir setelah 5 jam. Hasil analisis secara statistik menggunakan metode rancangan acak lengkap atau RALF
menunjukkan bahwa pemberian NaCMC 1% sebagai kontrol, ekstrak etanol herba putri malu 5% berat per volume, 10% berat per volume, dan 20% berat per volume sebagai zat uji, dan suspensi furosemida sebagai pembanding menunjukkan adanya perbedaan efek terhadap kelinci jantan. Berdasarkan hasil uji lanjutan dengan uji rentang Neumann-Nichols menunjukkan bahwa semua perlakuan menunjukkan efek diuretik yang signifikan dan NaCMC 1% sebagai kontrol. Pada ekstrak etanol herba putri malu dengan konsentrasi 5% berat per volume, 10% berat per volume, dan 20% berat per volume dari segi volume urin menunjukkan efek diuretik yang kuat pada kelinci jantan dibandingkan dengan kelompok kontrol, tetapi lebih rendah atau lebih lemah dibandingkan suspensi furosemid 0,03% berat per volume sebagai pembanding. Penelitian ini menggunakan furosemida sebagai pembanding dengan maksud untuk membandingkan efek diuretik dari beberapa konsentrasi ekstrak etanol herba putri malu dengan furosemida digunakan sebagai pembanding karena jenis obat ini banyak digunakan sebagai obat diuretik selain asam pentakrinat. Hal ini disebabkan antara lain karena gangguan saluran cerna yang lebih ringan dan efektif untuk pengobatan udam akibat jantung, hati, dan ginjal. Umumnya digunakan secara oral, kecuali bila diperlukan diuresis cepat diberikan secara IV dan IM. Sebelum perlakuan, masing-masing kelinci jantan dipuaskan selama 12 jam. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan adanya pengaruh makanan terhadap kandungan bahan berkhasiat tumbuhan herba putri malu yang dapat mempengaruhi efek diuretik yang ditimbulkan. Perbedaan frekuensi diuresis dan volume urin yang dihasilkan oleh kontrol dengan ekstrak etanol herba putri malu disebabkan karena ekstrak etanol herba putri malu mengandung zat-zat yang dapat berkhasiat sebagai diuresis. Sedangkan pada suspensi furosemid merupakan bahan diuretik tunggal dengan mekanisme kerja terutama bekerja di lengkungan Henle merintangi transport kalsium dan terjadi reabsorpsi natrium, pengeluaran kalsium, tetapi tanpa air hingga filtrat menjadi hipotonis. Adapun kesimpulan dari percobaan ini adalah berdasarkan hasil penelitian, dianalisis secara statistik dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol herba putri malu pada konsentrasi 5%, 10%, dan 20% menunjukkan efek diuretik yang kuat pada kelinci jantan dibandingkan dengan kelompok kontrol, tetapi lebih rendah atau lemah dibanding suspensi furosemid 0,03% B/V.